Oke, hai guys semuanya. Hari ini kita akan bikin menu yang agak istimewa. Karena apa? Karena hari ini keluarga kami mau pergi dulu jalan-jalan. Jadi pergi ke sampai sore nanti di pergi jalan-jalan. Jadi nanti kami mempersiapkan menu yang agak istimewa supaya nanti bisa dibawa sebagai bekal. Jadi kita makan untuk sarapan pagi dan sarapan siang. Ya. Nah, karena kebetulan saya punya ikan patin yang kemarin keluarga masak ikan patin pepes, kemudian ada sisanya bisa untuk adel, jadi kita bisa berhemat dengan cara seperti itu ya. Jadi kita beli menu ikan untuk keluarga, satu disisihkan. Karena ini untuk 3 menu gak cukup, boleh kalian tambah tahu supaya dia teman-teman karena hari ini sampai malam biasanya paling kita cuma makan pagi dan makan siang di rumah, nanti makan malamnya di luar, jadi makanya kita bikin menu yang berbeda. Jadi mungkin tahunya nanti bisa aja nggak kepake ya. Oke. Untuk sarapannya kita akan masak yang sederhana dan cepat, yaitu telur. Lihat, jadi nanti kita bikin telur dadar. Ada telur 1 butir, kemudian ini ada bawang putih sedikit aja, setengah siung, kemudian seperempat ini ya, ini setengah siung bawang merah, kemudian ini ada setengah kecil kemiri, 2 butir merica. Nah, ini akan kita buat sarapan yang cepat ya, telur dadar. Nah, kemudian ini adalah menu untuk siang nanti biar dibawa menjadi bekal. Yang pertama ini kita punya bawang merah dan bawang putih 1 siung, 1 siung bawang putih. Kemudian ada nasi beras putih, kalian bisa menggantinya dengan beras merah karena kan ada nggak suka beras putih jadi beras merah ya, jadi pakainya beras putih. Kemudian ini ada 1 ikan patin, dan ini ada telur tahu yang mungkin entah akan saya gunakan atau enggak, tergantung banyaknya ini ya, cukup enggak untuk 1 kali makan. Kemudian sayurannya saya punya bayam dan juga tomat sedikit saja. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita cekidot cara masaknya ya. Oh ya, saya juga punya ini. Dan juga dan jangan lupa untuk membuat ini menjadi lebih harum, kita punya 2 daun ajaib ini. Yang pertama adalah ini daun jeruk ya, kemudian kita juga punya ini daun kemangi, 3 butir aja cukup. Oke, cekidot cara masaknya. Oke, kita mulai dari memprepare bahan-bahannya dulu. Di sini kita kan tadi punya sayur bayam potong kecil-kecil. Kemudian lanjut sayur bayamnya ini kita masukkan ke dalam panci yang sedang direbus, dimana kita lagi masak beras. Jadi beras ini dimasak sampai menjadi bubur. Kemudian di sini kita punya 1/4 potong tomat, kita potong kecil-kecil. Nah, kemudian kita bagi 2 nih, 1 untuk pepes, kemudian 1 lagi nanti untuk dimasukkan ke dalam telur dadarnya. Nah, gitu ya. Lanjut setelah itu kita ada ikan patin. Nah, ikan patin ini kita buang bagian kulit luarnya yang keras itu, kemudian kita buang semua bagian tulang-tulangnya, jadi kita hanya memakai bagian daging saja. Nah, Bu Ibu setiap kali memasak ikan untuk memfilet kayak gini tuh memang harus sabar dan telaten ya. Nah, jadi kayak gini. Ikan patin ini kandungan omega 3-nya tinggi banget, jadi baik untuk perkembangan otak bayi. Kemudian dia juga mengandung kalori, lemak, protein, sodium, dan juga kalium. Oke, lanjut ya. Sekarang kita mengulek-ulek ya. Jadi kita sekarang siapkan ulekan untuk
haluskan bumbu dari si telur dadar itu tadi. Nah, masukkan ke dalam mangkok kecil. Kemudian 1 butir telurnya itu kita kocok lepas. Siap. Gitu ya. Kita kocok lepas. Kemudian kita kasih garam sedikit aja. Banyak sekali kandungan gizi dari telur, mulai dari protein, vitamin A, C, D, B6, kalsium, seng, zat besi, lemak, kolesterol, natrium, kalium, magnesium, kobalamin, kolin, dan lecitin. Wow. Oke, lanjut masukkan tomatnya ke dalam telur. Kocok lagi sedikit. Lalu kita sisihkan. Nah, kemudian kita bersihkan dulu ulekannya. Kita beralih ke bumbu yang untuk pepesnya. Kita ulek semuanya. Nah, sampai halus. Gak apa-apa ya bayi dikasih bumbu-bumbu begini. Oke, kan dia juga nanti ketika umur 1 tahun harus mau makan kayak gini ya kan. Oke, lanjut ikan patinya tadi kita ulek. Nah, ini ya, kasih garam sedikit aja. Oke, lanjut. Setelah ini diulek, saya rasa ini sudah cukup ya, jadi nggak perlu kita tambahkan tahu. Jadi protein hewani aja cukup. Karena apa? Protein hewani ini lebih bisa diserap oleh tubuh lebih banyak untuk zat besinya. Dan harus ada di setiap sajian MPASI. Oke, lanjut. Setelah ikan patinya itu tadi diulek halus, ditambahkan tomat, baru kemudian dimasukkan ke dalam daun pisang. Kemudian ditambahkan dengan daun jeruk dan daun kemangi. Nanti ketika akan disajikan pada bayi, daun jeruk dan daun kemanginya ini dibuang ya. Ini hanya untuk aroma dan juga biar rasanya lebih sedap. Nah, juga untuk menghilangkan amis. Oke, kita bungkus dulu. Terserah mau bagaimana cara bungkusnya, yang penting bisa terbungkus dengan rapat. Nah, kali ini saya mau bungkusnya kayak gini nih. Oke. Nah, ini ditusuk dulu. Bisa pakai tusuk gigi atau kalian kalau nggak punya tusuk gigi bisa pakai tusuk lidi itu loh kalau dibuat bersihin rumah. Nah, ya bisa aja. Ada apa barang yang bisa dipakai. Itu biasanya ibu-ibu pasti tahu cara memanfaatkan dengan baik. Oke, ini kita sisihkan. Nah, setelah itu kita siapkan teflon, kita masak telur dadarnya dulu ya. Masukkan minyak secukupnya. Oke, minyak ini termasuk lemak tambahan loh pada bayi. Ibu-ibu bisa menggunakan minyak canola karena minyak canola ini banyak sekali kandungan omega 3-nya. Jadi bisa pakai minyak canola, harganya murah, 1 kilo itu cuma 60.000. Tapi pun kalau ibu-ibu nggak punya minyak canola, ibu-ibu juga bisa pakai minyak goreng biasa, itu sama aja, itu lemak tambahan juga. Oh ya, kalau ibu-ibu mau, ibu-ibu bisa juga menambahkan keju di dalam telurnya ini. Cuman kali ini saya nggak pakai. Nah, ini telurnya harus dimasak matang sampai ke dalam ya. Jadi jangan sampai memberikan makanan bayi itu setengah matang. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai memberikan makanan bayi setengah matang. Nah, setelah matang sempurna disisihkan, baru kemudian langsung kompornya kita ganti dengan menggunakan dandang yang sudah diisi air. Kalau airnya sudah mendidih, masukkan pepesnya tadi, ditutup, kemudian seperti biasa kita kukus 30 menit. Nah, ini dia buburnya sudah mau matang. Nah, selain bubur, kalian kalau misalnya bayinya sudah mulai makan nasi tim, ya siapkan nasi timnya. Lauknya sama, bisa telur tadi sama pepes tadi, itu bisa untuk semua usia. Karena tadi lauknya nggak kita campur ke dalam ya, ke dalam si bubur itu kayak biasanya saya bikin resep MPASI sebelum-sebelumnya. Oke. Nah, ini dijadikan 2, satu untuk kita bawa nanti ketika bepergian, dan satu lagi memang untuk sarapan pagi gitu, ditaruh di mangkok. Ini udah 30 menit sudah matang. Nah, kenapa saya bikin pepes ketika akan perjalanan? Karena pepes ini awet, biasanya sampai siang dia nggak basi gitu.
Tada! Ini dia, sudah jadi semua ya, ini untuk makan paginya. Kemudian makan siangnya saya sudah persiapkan untuk dibawa bekal. Nah, saya masukkan ke dalam wadah. Nah, ini kemudian tadi jangan lupa ketika saya masak itu kan kalau pepes ini nggak ada tambahan minyaknya ya, jadi saya bawa unsalted butter yang sudah dicairkan untuk nanti dimasukkan ke dalam si buburnya, dicampurkan nanti ke dalam buburnya ketika akan makan siang. Masukkan semua. Nah, saya bawa wadah kecil juga supaya nanti untuk tempat pepesnya. Oke, dimasukkan semuanya. Dan juga saya langsung bawa yang namanya air mineral supaya nanti mudah ketika makan langsung dijadikan satu di situ. Oke, ini udah siap bekalnya. Untuk sarapannya juga sudah siap. Nah, sampai jumpa lagi ya di menu selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.